Halo Sobat Jeps semua, masih bersama kami di Jeps Laundry Channel. Video kali ini kita akan sedikit berbagi tips bagaimana cara membuat rak untuk di laundry. Dan nantinya rak ini bisa multifungsi ya Sobat Jeps. Selain bisa digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang yang sudah dicuci, bisa juga kita gunakan untuk penyimpanan alat-alat ataupun barang-barang seperti parfum, deterjen, plastik, dan lain sebagainya. Video daripada proses pembuatan rak ini sedikit kami percepat ya Sobat Jeps, supaya durasinya tidak terlalu lama. Mungkin sedikit yang akan kami jelaskan, dalam artian bahan-bahan yang bisa kita gunakan, tentunya mau itu kita langsung beli di toko besi ataupun kita sistem borong ke tukang las yang ada di sekitar rumah Sobat Jeps sekalian. Jadi bahan-bahan utama yang kita gunakan antara lain ada siku 3x3 dengan ketebalan 2,1 mili dan papan triplek ataupun sejenis stick block dengan ketebalan 8 mili. Jadi bahan ataupun rak ini sengaja kami buat hanya menggunakan siku, dan untuk alasnya atau damparan daripada tempat penyimpanan di rak nantinya hanya menggunakan sejenis stick block yang paling tipis. Tujuannya untuk sedikit menghemat daripada biaya yang kita keluarkan. Dan mungkin sedikit bocoran, estimasi biaya yang kita keluarkan ada di 1 juta rupiah untuk ukuran 4 meter. Nah, jadi rak yang akan kita buat ini kita desain dengan panjang kurang lebih di 4 meter ya Sobat Jeps. Sementara untuk lebar daripada rak ini ada di 40 cm dan tingginya juga hampir sama, ada di 2 meter. Dan nantinya slot-slot ataupun umpak-umpak daripada tingkatan level rak ini ada 5 ya kurang lebih. Jadi ada bagian bawah, nantinya ada kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sementara ini adalah proses pembuatan rangka-rangka atau baki-baki yang nantinya akan disusun menjadi tingkatan. Total tingkatannya ada 5 seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Tapi jika Sobat Jeps mau membuat, ya lebih disesuaikan ke ruangan ataupun tempat atau space yang ada di lokasi Sobat Jeps semua. Kami membuat panjang 4 meter karena memang space-nya lumayan lebar dan juga barang-barang yang akan kita taruh di rak ini lumayan banyak. Jadi ini proses awal pada saat kita membuat rak, kita buat dulu yang namanya baki-baki ataupun rangka-rangka kelima daripada rak ini.
Jadi ditumpuk bersamaan, tujuannya untuk menyamakan ukuran antara lebar dan panjang. Tentunya ini sudah diukur terlebih dahulu, disesuaikan dan lain sebagainya. Proses pengelasannya juga ya seperti biasa jika tukang las memang sudah paham. Dan kebetulan kalau kami memang sudah memegang satu tukang las ataupun tukang yang biasa kami percayakan untuk membuat peralatan-peralatan seperti ini. Mungkin ada videonya juga yang sering kami share. Di antaranya selain daripada pembuatan rak ini, ada juga video-video yang menjelaskan proses pembuatan daripada jemuran karpet, jemuran portable, dan juga meja yang kita gunakan untuk menyimpan atau menjemur spring bed dan sofa. Nah, itu semua ada di playlist peralatan laundry ya Sobat Jeps. Jadi yang belum nonton silakan bisa menonton dan bisa melihat di playlist peralatan laundry tersebut. Sementara masih berlangsung daripada proses pengelasan dan penyambungan daripada besi siku ini, silakan Sobat Jeps untuk membantu kami memfollow semua sosial media dan jangan lupa untuk like, share, dan wajib untuk subscribe channel ini. Mudah-mudahan semua video yang kami sajikan bisa menginspirasi teman-teman, bisa memberikan sedikit edukasi, dan juga tentunya bisa bermanfaat untuk Sobat Jeps semua. Di semua video-video yang kami sampaikan, kami tidak bermaksud untuk menggurui ataupun menjelaskan bagaimana yang benar dan yang salah, tapi kami lebih bercerita ataupun membuatkan video-video yang memang biasa kami lakukan dan itu sudah berlangsung. Tujuannya tidak lain hanya untuk berbagi ke Sobat Jeps semua. Proses pengelasan masih berlangsung dan ini kebetulan kita melanjutkan proses daripada pengelasan untuk sekat bagian tengah ataupun dudukan tengah untuk penyeimbang gitu kan Sobat Jeps. Nah, untuk ini kebetulan kita punya sisa-sisa besi holo yang bekas dengan ukuran 2x4. Jadi kita gunakan daripada kita menambah besi siku yang lumayan mahal sih sebenarnya. Satu batangnya estimasi jika di daerah kami di angka 70 ribuan. Sementara ini satu rak ini dengan tadi panjang 2 meter, tingginya kurang lebih di 2 meter. Mohon maaf, panjangnya di 4 meter, menghabiskan kurang lebih 10 sampai dengan 12 besi siku. Nah, jadi estimasi harganya telah kami sampaikan juga ya, kurang lebih di 1 jutaan habis dan siku ini ataupun rak yang bisa kami gunakan nantinya. Kemudian dilanjut ke proses pemotongan daripada thick block ataupun sejenis triplek gitu kan, karena memang ketebalan daripada papan yang kita gunakan ini hanya di 8 mili. Nah, jadi panjang dari papan ini kurang lebih ada di 2 meter, kemudian kita potong per 40 cm.
Tik blok yang kita gunakan ataupun menghabiskan hanya di 4 lembar. Nantinya ada sisa-sisa yang bisa kita sambungkan kembali. Nah, untuk proses pemotongannya juga kita menggunakan mesin gurinda supaya cepat. Tapi sebelumnya telah kita ukur, kita sesuaikan juga ukuran-ukurannya, dan ini tinggal mengikuti garis-garis yang telah disiapkan. Seperti terlihat, mungkin proses pengepasan daripada papan tik blok ini telah dilakukan, dan memang ada yang lebih, ada yang kurang. Ya, namanya juga proses pengelasan dengan seperti itu pasti tidak akan pas 100%. Nantinya tinggal kita iris, disesuaikan juga dengan kebutuhan, tentunya menggunakan mesin-mesin yang biasa kami gunakan juga. Panjang atau lebar daripada tik blok yang akan dipotong hanya di 40 cm, sementara panjangnya kurang lebih ada di 2 meter. Jadi dengan 5 tingkat rak ini panjangnya kurang lebih 4 meter, hanya membutuhkan kurang lebih 4 lembar daripada tik blok ini, dan harganya sendiri untuk satu tik bloknya kurang lebih di 100.000. Proses daripada pemotongan tik blok telah selesai. Kita lanjut untuk proses pengecatan, karena sebelumnya memang sudah dicat juga dengan menggunakan meni. Sudah tampak terlihat bukan? Rak yang tadinya berwarna besi hitam tua, ada yang berwarna seperti abu-abu, dan ini proses pengecatan kembali menggunakan cat dengan merek Safe warna hitam dop. Satu rak ini hanya membutuhkan kurang lebih 1 kg atau ya kurang lebih 1 liter mungkin. Tapi itu juga ada sisa ya Sobat Jeps. Tentunya jika tidak mau terlalu encer, kita juga harus menyiapkan yang namanya thinner. Dan alat yang kita gunakan untuk proses pengolesannya tentunya menggunakan kuas yang kecil. Dan rak sudah jadi. Sementara jika di kami kebetulan rak ini kita fungsikan untuk penyimpanan daripada peralatan ataupun perlengkapan laundry yang ada di Jeps Smart. Nah, jadi untuk Sobat Jeps semua yang memang memerlukan ataupun mau membuat rak yang seperti ini, jika tujuannya untuk penyimpanan barang-barang seperti chemical ataupun peralatan-peralatan laundry, silakan bisa ditiru. Tapi ya lebih kembali menyesuaikan ke ruangan atau lokasi dari Sobat Jeps semua. Pada intinya, panjang dari rak ini 4 meter, lebarnya 40, tingginya di 2 meter. Sementara biaya yang kita keluarkan kurang lebih di 1 jutaan. Itu sudah termasuk ongkos pemasangan dan lain sebagainya.